Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya Rudi di sini. Saya mau share lagi nih. Yang kemarin sempat saya share ya kan, saya sempat share itu tentang website freelance Fastwork. Pastinya teman-teman di sini udah harus pada daftar semua ya, biar kita bisa lanjut ke proses yang mungkin memperdalam lagi tentang bagaimana supaya kita bisa jualannya lebih cepat laku. Selain teman-teman yang daftar pastinya udah siapin KTP, buku rekening yang nanti disetor ke tim Fastwork yang bakal direview sama mereka. Kalau sudah teman-teman bisa mendaftar, pastinya teman-teman sudah bisa posting job. Nah, video kali ini saya akan mau jelaskan sedikit tentang bagaimana teman-teman bisa posting job yang benar, bikin portofolio yang bagus supaya paling nggak bisa pecah telur dan mendapatkan penghasilan dari website Fastwork ini. Nah, daripada banyak ngomong, mending langsung ke websitenya aja. Nah, di sini saya sudah masuk ke website Fastworknya ya. Nah, saya kan berusaha di graphics design. Saya contohkan dari graphics design aja ya. Nah, di sini ada banner online. Saya masuk ke banner online. Nah, nah ini ada beberapa contoh teman-teman yang sudah upload dan sudah diterima di Fastwork. Ada thumbnailnya, jadi teman-teman yang sudah pasang di Fastwork ini nanti teman-teman bisa posting job. Nah, posting job di sini teman-teman tuh harus mempertimbangkan dari sisi judul pertama. Nah, judul posting job ini teman-teman sendiri kan juga pastinya sesuaikan dengan job yang teman-teman jual ya. Ya, jadi bisa dilihat dari judulnya nih. Sini saya contohkan dari saya ya. Saya ini jualan desain banner. Nah, masuk ke website desain bannernya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada judulnya, ada deskripsinya, kemudian ada langkah-langkah kerjanya nanti seperti apa, terus ada paket harganya. Jadi setelah paket harga ini saya contohkan dari saya pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin lebih keren lagi caranya, bisa di share di kolom komentar. Nah, di sini kalau udah teman-teman udah jualan, pastinya di sini akan terlihat berapa kali terjual sama penyelesaiannya berapa banyak dan mulainya sejak kapan. Ini saya mulai dari 2019 kemarin ini. Nah, ini ada review-review dari yang sudah beli ya. Kalau ini dari istilahnya customer saya yang sudah beli. Nah, saya balik ke depan nih. Nah, di gambar-gambar atas ini adalah contoh portofolio. Ini portofolio. Teman-teman yang bikin portofolio itu nanti diupload di sini. Nah, pertama saya akan bahas adalah bagaimana tampilan portofolio ini supaya bisa menarik. Nah, jadi gimana sih biar menarik itu? Biar bisa pembeli itu tertarik sama jasa yang teman-teman jual. Pertama saya akan bahas soal thumbnail yang akan di-upload ke thumbnail portofolio yang akan di-upload ke Fastwork ini. Nah, pertama teman-teman harus pastikan bahwa thumbnail yang akan jadi cover depan ini, itu harus mewakili apa yang teman-teman jual. Jadi jasa apa nih? Misalnya saya ini jualan di sosial media design. Saya bisa bikin story design, saya bisa feed design. Nah, karena kebanyakan sekarang sih kalau saya ini kebanyakan sekarang sedang banyak orang mencari jasa desain untuk sosial media. Nah, di sosial media sendiri teman-teman harusnya pasang desain atau gambar yang bisa menarik pembeli. Nah, kalian juga harus pastikan gambar-gambar itu jangan asal ambil dari tempat lain ya, atau asal ambil dari gambar-gambar banyak kan website-website penyedia gambar itu. Jadi teman-teman paling enggak setidaknya didesain ya untuk di cover yang pertama ini. Jadi tunjukkan teman-teman itu punya portofolio yang bagus. Nah, untuk yang kedua jangan upload cuma satu gambar. Jangan cuma satu gambar. Nah, ini kan saya ini lebih dari satu gambar. Jadi kalau cuma satu, itu orang akan kurang tertarik, kurang kredibel gitu. Akan kurang percaya dengan karya-karya yang teman-teman buat. Nah, paling nggak minimal upload lah sekitar 5 sampai 10 gambar. Nah, di sini saya bikin kan udah banyak ini. Saya upload berapa? 30 lebih saya. 30 lebih. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat nanti
apa namanya, beberapa portofolio yang saya buat. Nah, di sini kan saya buatnya kan lumayan banyak. Jadi bisa di combine, di kelompok-kelompokkan tentang apa saja sih yang pernah kalian buat. Misalnya nih pernah bikin banner, bikin brosur, atau bikin X banner, spanduk dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa, atau feed konten sosial media juga bisa diupload di sini. Nah, buat sobat freelance semuanya, jadi pastikan ya untuk banner yang di depan ini adalah banner yang menarik, bukan asal comot ataupun istilahnya cuman 1 atau 2 gambar. Itu akan kurang menarik pembeli, seperti itu. Nah, karena ada teman saya kemarin juga coba buat, tapi dia cuma upload tidak banyak, akhirnya lama banget nggak ada yang minat dari pembeli itu, gitu loh. Terus yang kedua, saya akan bahas dari sisi judul. Nah, sama halnya seperti kita bahas thumbnail tadi. Nah, di thumbnail ini, di judul ini teman-teman harus buat judul yang CEO friendly. CEO friendly itu karena bisa dibilang sih kalau untuk SEO friendly ini bahasanya supaya gampang dicari kata kuncinya. Nah, jadi bikin kata kunci itu misalnya nih teman-teman jasanya, karena saya desain ya, misalnya contohnya teman-teman jasanya copywriting, buatlah judul misalnya yang bisa biasanya orang cari dalam indeks Google ataupun di indeks secara searchingnya di Facebook itu. Jadi bikinnya misalnya jasa copywriting atau melayani copywriting copywriting 1 kali 24 jam jadi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kadang kan kalau orang nyari ataupun customer nyari itu misalnya dia akan cari jasa copywriting 1 hari jadi, bisa kayak gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang kalau di luar pengguna Facebook ataupun yang saya mencari jasa itu pasti kan gitu. Kayak misalnya kita lagi cari misalnya rental mobil, kita akan cari misalnya di kota mana kita lagi ada di Surabaya contohnya, kita akan cari rental mobil Surabaya. Nah, sama dengan di sini sepertinya, tapi di sini kita bukan masalah tempatnya, tapi gimana caranya biar ketemu sama jasa kita. Jadi misalnya jasa copywriting cepat dan menarik. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi itu kalau di copywriting ya. Nah, ini saya balik lagi ke judul saya. Di sini saya buat desain banner feed sosmed and all media promosi. Nah, kenapa di sini panjang? Kalau ini bukan dari saya, ini dari Facebook yang memberikan badge khusus buat saya. Nah, kalau ini sih nanti teman-teman kalau udah jualannya banyak pasti dapatlah kayak gini dari tim Facebook akan menghubungi teman-teman. Tapi kalau judul saya cuman ini. Nih judul saya. Desain banner feed sosmed dan all media promosi. Jadi saya sifatnya luas. Jadi selain konten sosial media ataupun yang berhubungan dengan digital, saya juga ngelayani desain semua media promosi, baik itu kalau yang membuat spanduk, bikin banner, billboard, ataupun buat buat label makanan ataupun desain produk. Nah, itu saya bisa karena kan berhubungan dengan media promosi. Nah, pastinya kan kalau untuk orang-orang yang mau cari jasa saya itu akan sangat mudah karena saya mengawalinya dengan desain banner feed sosmed. Nah, jadi walaupun indeksnya kebacanya orang-orang yang nyari akan desain sosmed atau desain banner, desain promosi. Nah, itu akan keluar nih job yang saya posting di sini. Nah, jadi teman-teman bisa buat judul job yang paling enggak itu mudah ditemukan oleh calon pembeli seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman bikin deskripsi. Nah, deskripsi ini harus teman-teman jelasin gimana sih biar orang tuh lebih percaya. Dalam arti teman-teman ini seperti apa, menjelaskan jasa teman-teman seperti apa, terus kemudian menjelaskan jasa kita ini tuh terpercaya, jasa kita itu bisa memberikan hasil yang maksimal untuk kebutuhan klien kita nantinya. Di sini jadi juga teman-teman jelaskan customer benefit, kemudian bisa dijelaskan juga informasi bagaimana nanti proses pengerjaannya,
Kemudian juga nanti kalau di sini ada tambahan dari Facebook ini karena saya sudah verified, jadi ada bisa pembayaran bertahap. Kalau di Facebook nanti penjelasan bayar bertahap ini nanti saya jelasin selanjutnya ya di video-video selanjutnya. Tapi saya jelasin dulu untuk secara umumnya. Nanti juga teman-teman jelasin di sini langkah pekerjaan. Nah, langkah pekerjaan itu apa aja nih? Kalau misalnya klien itu order, gimana mereka prosesnya seperti apa? Itu juga harus ditulis, dijelaskan di deskripsi ini. Nah, setelah itu masuk ke masalah harga. Nah, di sini kan saya ada jenis paket dan harga yang saya jual. Nah, di sini ada paket. Nah, di sini saya ada paket special one. Di sini saya paket special one ini adalah buat orang yang mau beli paket cuma satu desain gitu loh. Karena kan di sini ada macam-macam. Jadi itu tergantung kitanya atau tergantung kalian semua mau bikin job yang kayak gimana. Maksudnya mau bikin tergantung jenis pekerjaannya juga, nggak harus didesain seperti ini. Jadi nggak harus patokannya ikut seperti ini. Misalnya kalau kalian mau buat itu misalnya harganya beda-beda karena memang tergantung jenis pekerjaan ataupun jenis layanan yang kalian kasih. Misalnya kalau misalnya copywriting kan beda nih cara settingnya, atau misalnya jasa website beda juga nih kan cara pengerjaannya. Nah, jadi tergantung bagaimana post job yang teman-teman sharing di sini, teman posting di sini. Nah, kalau saya ada di harga 59.000, 150.000 sampai 1,5 juta. Nah, jadi di sini untuk deskripsi jelas ya, harus dibuat lebih menarik seperti itu. Menariknya secara detail, langkah-langkahnya juga. Jadi customer tuh bisa percaya gitu dengan apa yang kita kasih gitu. Nah, setelah paket harga, paket harga ini juga harus bisa bersaing ya. Bukan berarti kita murah-murahan, enggak, tapi dalam arti bagaimana servis dari apa yang kita sediakan, apa yang kita berikan itu juga bisa bersaing harganya. Bukan berarti kita juga kemahalan banget ya, pastinya karena kan klien-klien juga pastinya kan doyannya yang murah-murah, nggak semuanya. Istilahnya orang-orang itu juga pasti demen yang murah, cuman jangan yang murahan juga. Buatlah istilahnya proses itu sesuai dengan pengerjaan teman-teman nanti supaya nggak buntung juga jadinya kalau harganya kemurahan ya kan gitu loh. Karena kita juga harus sesuaikan dengan proses kerjanya kita nantinya. Nah, di sini setelah itu setelah masalah harga, istilahnya setelah semuanya jadi, sudah kita posting, sudah kita buat. Nah, ini tinggal kita promosikan. Selain diangkat di website, selain diangkat di website Facebook sendiri, tentunya Facebook akan mempromosikan job yang kita posting. Tapinya tentunya teman-teman juga harus ngebantu dengan share ke sosial media, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, supaya lebih cepat naiknya, jadi lebih cepat ngangkatnya, cepat banyak orang tahu. Jadi bisa langsung mengorder jasa yang kita buat seperti itu. Nah, setelah jasa di-share ke banyak sosial media, tentunya teman-teman juga harus banyak lihat referensi. Nah, referensi di sini kalau saya, misalnya di sini ada banner online. Nah, kalau saya referensi, saya biasanya ngelihat dari teman-teman yang sudah posting duluan. Di sini ada banyak nih. Nah, itu pelajari deh. Gimana sih cara mereka membuat baik itu range harga, baik itu thumbnail di covernya ini yang paling depan, ataupun istilahnya apapun yang mereka buat di sini misalnya. Nah, ini bisa mempengaruhi klien itu membeli atau tidak nantinya. Dan juga proses, ini yang paling penting, membalas chat. Nah, jadi kalau percuma udah bagus semuanya tapi kitanya lemot ngebalas juga percuma. Jadi diharapkan buat teman-teman yang sudah upload job, udah posting job, udah bagus, udah keren semuanya, ini thumbnailnya keren, portofolionya keren, teksnya keren, tapi balasnya lama. Nah, di sini juga akan berpengaruh. Akhirnya nggak jadi beli gitu loh. Akhirnya nggak jadi gunain jasa yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, saya kira sih sampai di sini saja ya untuk
penjelasan saya yang udah lama banget nih ngobrolnya ini dari tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa teman-teman coba dan terapkan ke job atau akun yang sudah teman-teman buat posting yang bagus, buat judul yang bagus, buat deskripsi yang bagus. Pastinya insya Allah cepat atau lambat ya, dalam arti itu bisa tergantung dari usaha teman-teman juga dalam mempromosikan website ini, job yang sudah posting tadi itu. Nah, saya kira itu aja. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang mungkin perlu tanyain, bisa komen di bawah. Jadi kalau saya pribadi sih pengennya bantu teman-teman juga bisa cepet jualan ya, karena juga di masa pandemi ini kita pastinya saling membantu supaya bisa meningkatkan ekonomi kita masing-masing. Kita bisa kerja dari rumah, kita bisa mengurangi berinteraksi dengan di luar sana karena ya lagi protokol kesehatan kan ya. Jadi pastinya kita akan banyak di rumah. Nah, website Fastwork ini akan jadi salah satu lahan baru untuk kita bisa menambah penghasilan. Itu tadi. Sampai jumpa di penjelasan saya selanjutnya, di video-video saya selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Intinya buat teman-teman semuanya tetap sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.